Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Riki Omboy. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dipermudah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Oke. Untuk kemarin sebenarnya ada teman-teman yang kalau saya nyalain mobil ya. Kemarin ada yang bilang ke saya gini, "Bang, coba dong road trip, jangan ngomong-ngomong mulu," katanya gitu. Ya sebenarnya sih saya udah ada niatan buat road trip ya, cuman berhubung kemarin anak saya sedang lagi sakit ya, jadi mau road trip juga kasihan anak-anak gitu loh, ditinggal gitu kan, nggak tega gitu kan ya. Jadi next pasti nanti kedepannya kita bakal road trip, entah itu kemana. Yang pasti setelah anak saya sembuh, insya Allah kita bakal road trip. Untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar pengalaman saya memakai mobil Kijang ini. Oke. Nah, ya. Jadi ini sejarahnya, ceritanya ini dulu. Mobil Kijang ini punya adik saya. Terus karena nggak keurus ya gitu teman-teman ya, jadi udahlah saya bayarin gitu kan. Waktu itu harganya sekian lah pokoknya, karena harga Kijang kadang-kadang suka gelap teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya, saya bayarin, saya beresin semuanya. Waktu itu AC panas, ini AC panas nih, sekarang udah dingin, AC panas ya. Terus ini masih pakai radio yang biasa, Kenwood merek waktu itu. Ini saya sudah upgrade menjadi Android, pakai Android ya. Waktu itu posternya juga sempat bocor, di goyang-goyang ini juga agak bunyi ya, kita rapiin semua. Nah ini mobil banyak kenangan ya teman-teman. Jadi nggak saya jual ya. Kalau untuk selama saya menggunakan mobil ini, untuk bensin saya bilang, ada yang bilang Kijang itu sahabatnya Pertamina katanya teman-teman, katanya. Tapi saya kemarin coba ngetes ya, saya ganti rotornya dengan rotor celurit, itu perbandingannya 1:13,4 km per liter. Terserah mungkin itu tanggapan teman-teman seperti apa. Tapi saya sudah tes lakukan sendiri di jalan kemarin, lewat jalan tol, tapi itu juga nggak ngebut-ngebut banget. Kita main di RPM nggak lebih dari 3, kecepatan 80-90, itu dapat konsumsi BBM sekitar 1:13,4 km per liter ya. Itu untuk BBM ya. Untuk muatan ya, ini tergolong banyak badak teman-teman. Mobil ini besar, luas, dan bisa muat banyak ya teman-teman ya. Cut dulu ya teman-teman. Untuk masukin deh, untuk bagian belakang ini joknya kayak ini ya, kayak angkot. Nah ini bisa diturunin, ini kiri kanan yang ini kiri kanan. Jadi kalau mau gelar kasur bisa teman-teman. Nah ini tinggal dibuka aja. Ini kita pasang papan teman-teman, jadi bisa buat tiduran. Kalau misalkan teman-teman bawa barang banyak, misalkan mobil ini pun sebenarnya multifungsi, selain bisa ngangkut orang, bisa ngangkut barang. Nah ini kita bisa rubah lagi teman-teman nih. Kita lipat lagi. Ini teman-teman, kita tarik ininya nih. Nah lipat, bisa diangkat sih sebenarnya. Ini karena ganjal kena ini nih, kena kursi depan terlok belakang, jadi ini bisa dilipat, jadi bisa muat ngangkut barang banyak sebenarnya.
kalau teman-teman mau ngangkut barang. Mobil ini badak teman-teman ya, ngangkut orang bisa, ngangkut barang juga bisa, muatnya banyak ya. Ini belakang nih bisa muat 2. Kalau badan lebih kecil malah bisa muat 3 nih. Sebelah sini 3, sebelah sini satu lagi 3 juga, jadi 6. Waduh. Oke. Teman-teman, untuk bagian tengah biasa muat bertiga ya, pakai AC juga, lumayan adem ya. Jadi ini mobil ini bisa muat orang banyak ya, bisa muat barang juga banyak ya. Seharusnya tadi yang kursi tengah ini nih, ini bisa dilipat ya. Yang pertama tadi masalah BBM 1:13,4 km per liter. Yang kedua adalah mobil ini bisa muat orang banyak dan juga bisa muat barang ya. Mobil ini badak banget teman-teman. Nah, yang ketiga, mobil ini tuh gak pernah rewel, maksudnya ya, dibawa kemana aja nih hayu aja, asal mesinnya sehat ya, dan gak pernah rewel dia. Ini paling jauh saya pernah bawa ini, mobil ini ke Pangandaran lewat Nagrek tuh, Tanjatan Nagrek Gentong itu kan, terus ke Sragen Jawa Tengah, paling jauh sih ke Jawa Tengah. Nanti next mungkin road trip kita mau coba ke Bali ya, kalau ada waktu sama ada budgetnya, nanti insya Allah kita akan ke Bali dengan menggunakan mobil ini. Nah, untuk pajak teman-teman, pajak mobil ini murah teman-teman. Kemarin tuh saya bayar pajak itu 700.000 ya. Mobil ini udah bandel, terus bensinnya lumayan irit. Kalau menurut saya sih irit ya, 1 liter untuk 13 km, muat banyak orang, bisa muat barang juga yang banyak gitu ya. Mesinnya bandel, sama pajaknya murah teman-teman. Pajaknya, kalau ngitung-ngitung mobil sekarang pajaknya bisa 3 juta lebih teman-teman ya. Selama saya pakai Kijang ini alhamdulillah sih nggak pernah rewel, mesinnya bandel, barang muat banyak, sama bisa muat orang juga banyak ya teman-teman. Untuk spare part teman-teman, spare part itu gampang, melimpah ruah teman-teman. Teman-teman mau yang KW, KW1, KW2, Super KW, mau yang mendekati ori atau yang ori sekalipun juga itu ada teman-teman, banyak teman-teman ya. Spare part gampang dicari ya. Oke, untuk selama saya memakai mobil ini sih, spare part yang sudah saya ganti ya paling ya master rem, booster rem, karena kan sudah termakan usia juga ya. Master kopling atas bawah itu udah pernah saya ganti. Paling aki biasa setiap berapa tahun sekali pasti saya ganti. Sama kemarin tuh karena dinamo ampernya gosong, jadi mau nggak mau saya ganti. Itu pun saya pakai yang punya Kijang kapsul ya. Tapi dipasang di sini masih kompatibel. Lihatin. Oke, ini teman-teman yang sudah saya ganti itu dinamo ampere. Nah, tadi kan ada di sini nih, ada outputnya. Yang lama, udah lama nih, udah saya copot, jadi satu semua, ganti ke punya Kijang. Oh, yang itu tuh, nah itu dia tuh, yang itu tuh, itu pakai dinamo ampere Kijang kapsul, jadi kompatibel. Untuk minusnya mobil ini apa ya minusnya teman-teman? Saya juga bingung. Paling ini nih, tuh lecet biasa pemakaian. Nah ini nih,
Nah tuh. Oh. Ini manusia sudah mulai penyakit, tapi kalau talang-talang air masih aman sih. Talang air masih aman. Nah, nih udah mulai. Talang air masih aman. Jadi tuh teman-teman, minusnya itu tadi ya, baret-baret ya, mulai ada sedikit-sedikit karat di bagian luar ini nih, karetnya itu dekat kaca ya. Itu aja sih. Ya karena mobil juga udah usia juga, tapi kalau diadu sama diadu dengan speednya yang untuk kemarin kita coba itu ya sebenarnya masih main, cuman karena mobil tua kita was-was aja teman-teman ya. Sekian video dari saya. Mungkin teman-teman ada yang punya mau sharing pengalaman, nanti tulis di kolom komentar ya, para suhu, para motuba, para pecinta kijang, nanti tolong di sharing-sharing juga pengalamannya seperti apa menggunakan mobil motuba ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.